Hai semuanya, balik lagi sama saya, Niva Marniana. Kalian mungkin lagi pusing, wifi lemah kayak lagi di jalan bubur, atau bingung gimana cara bikin jaringan yang kok? Tenang aja, hari ini saya datang bawa solusinya, yaitu Migratik Akses. Setelah video ini, saya jamin kalian bakal jadi ahli setting Migratik. Kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, ada 9 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu metode akses Migratik ke router AS. Yang kedua yaitu akses router port menggunakan Winbox. Yang ketiga yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Yang keempat yaitu pengenalan tampilan Migratik pada Winbox. Yang kelima yaitu akses router virtual NetLab dengan Winbox. Yang keenam ada Webfix, yang ketujuh QuickSet, ke-8 Remote Access Telnet dan SSH, dan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu Serial Console. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, kalian tahu nggak sih kalau metode akses Migratik ke router OS itu ternyata lebih dari satu, bahkan lebih dari 5. Nah, itu ada menggunakan keyboard, menggunakan serial console, menggunakan remote server telnet atau SSH, menggunakan Winbox, menggunakan FTP, menggunakan API, menggunakan QuickSet dan Webfix atau HTTP, menggunakan MAC telnet, menggunakan lokal atau Winbox terminal menu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan Migratik.app. Nah, jadi di sini akses keyboard itu merujuk pada penggunaan terminal atau biasa disebut CLI atau singkatannya yaitu Command Line Interface yang terintegrasi di dalam aplikasi manajemen Migratik itu sendiri. Nah, kalau serial console adalah metode akses low level yang bersifat fisik atau menggunakan kabel dan tidak tergantung pada konfigurasi jaringan atau IP address, MAC address, dan lain-lain. Ini adalah jalur belakang untuk perbaikan darurat. Selanjutnya yaitu ada remote server atau telnet atau SSH. Metode ini memungkinkan kalian mengakses CLI dari jarak jauh atau remote melalui jaringan IP mirip dengan cara kalian mengakses server biasa. Selanjutnya ada Winbox. Winbox adalah aplikasi utility grafis atau GUI, Graphical User Interface yang paling populer dan disarankan oleh Migratik untuk mengelola router OS. Selanjutnya itu FTP. FTP adalah protokol yang digunakan untuk mengelola file di dalam router OS, bukan untuk mengkonfigurasi server jaringan. Selanjutnya API, Application Programming Interface, adalah protokol yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga untuk berkomunikasi dan mengelola router OS secara terprogram atau otomatis. Selanjutnya itu ada QuickSet. QuickSet adalah fitur dalam antarmuka Webfix dan Winbox yang dirancang khusus untuk mempercepat dan mempermudah konfigurasi awal. Selanjutnya yaitu ada MAC telnet. MAC telnet adalah protokol kepemilikan Migratik yang memungkinkan pengguna dapat mengakses CLI atau Command Line Interface router melalui alamat MAC perangkat, bukan melalui alamat IP. Selanjutnya yaitu ada lokal atau Winbox terminal menu. Metode ini sudah sempat disinggung, dan dia merujuk pada akses ke CLI atau Command Line Interface yang ada di dalam antarmuka pengguna grafis Winbox. Sering disebut sebagai akses lokal karena klien terminalnya sudah ada di dalam aplikasi Winbox. Yang terakhir yaitu ada Migratik app.
adalah aplikasi seluler resmi dari McCarthy yang dirancang untuk mengelola router OS melalui perangkat smartphone atau tablet, Android, baik Android atau iOS. Nah, di sini kan ada tabel nih, misal kita mau mengakses via keyboard, koneksinya yaitu langsung ketik dan berbasis teks. Tidak atau bukan GUI dan tidak membutuhkan IP. Selanjutnya, kita akses via serial console. Koneksinya yaitu pada konektor kabel serial, berbasis teks, tidak GUI, dan tidak membutuhkan IP. Nah, setelah itu akses via remote server, telnet, atau SSH. Koneksinya yaitu di layar ketiga, berbasis teks, tidak GUI, dan membutuhkan IP. Selanjutnya yaitu akses via Winbox. Koneksinya di layar 2, berbasis teks, GUI, dan tidak membutuhkan IP. Selanjutnya akses via FTP. Koneksinya di layer 3, sama seperti remote server. Berbasis teks, tidak GUI, membutuhkan IP. Selanjutnya itu akses via API. Koneksinya di soket programming, tidak berbasis teks, tidak GUI, dan membutuhkan IP. Selanjutnya akses via QuickSet dan WebPIC atau HTTP. Koneksinya itu di layer 3, berbasis teks, GUI, dan membutuhkan IP. Setelah itu akses via MAC, telnet, berada di atau koneksinya itu berada di layer 2, berbasis teks, tidak GUI, dan tidak membutuhkan IP. Nah, selanjutnya itu ada lokal atau Winbox terminal menu. Koneksinya itu di terminal Winbox, berbasis teks, GUI, dan tidak membutuhkan IP. Nah, yang terakhir itu ada McCarthy app. Koneksinya itu bisa di Android ataupun iOS, berbasis teks, GUI, dan membutuhkan IP. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi akses router code with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router McCarthy adalah menggunakan Winbox atau Real Device. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Winbox adalah aplikasi utility grafis atau GUI, Graphical User Interface yang paling populer dan disarankan oleh McCarthy untuk mengelola router OS. Nah, untuk aplikasi Winbox itu dapat digunakan di Windows, terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, dan untuk caranya, kalian bisa searching bagaimana cara menyambungkan Winbox sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan selain Windows. Antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabel LAN dan dapat diakses menggunakan MAC maupun IP address. Nah, untuk usernya itu admin dan passwordnya itu blank. Untuk login ke Winbox secara defaultnya itu usernya itu seperti yang saya sebutkan tadi, admin, dan passwordnya itu blank. Kenapa blank atau kosong? Karena dari defaultnya memang begitu, kecuali saat kita sudah menggantinya dengan password kita sendiri. Jika sudah diganti dengan password sendiri, maka memasukkannya tidak kosong lagi, dimasukkan dengan password yang sudah kita buat. Di sini saya akan menjelaskan yang lebih detail. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tampilan awal saat kita akan masuk ke dalam Winbox-nya atau menu login. Di sini itu ada connect to. Ini diisi dengan IP address yang dari default atau dari routernya, dan untuk login ini sudah default yaitu admin. Password yang sudah saya katakan tadi yaitu kosong, tapi jika kalian sudah memiliki password itu
diisi dengan password yang kalian gunakan. Nah, ini untuk mengkonekkan jika yang connect, login, dan password itu sudah diisi. Maka kalian bisa konekkan untuk masuk ke Winbox. Nah, karena saya tidak ingin berlama-lama, saya sudah berada di tampilan awal Winbox seperti pada gambar tadi. Nah, di sini itu kalian bisa login menggunakan MAC address ataupun IP address. Di sini saya akan masuk menggunakan MAC address. Caranya yaitu kalian bisa klik bagian MAC address, lalu bagian, nah ini kan sudah muncul seperti ini. Nah, bagian login itu masih tetap admin karena saya tidak diubah. Dan untuk password, karena sebelumnya saya sudah memasukkan password, jadi saya isi. Tapi kalau kalian tidak mau dikasih password, itu kalian bisa klik CTRL plus C. Nah, setelah itu kalian klik connect. Nah, tunggu sebentar. Nah, dan ini sudah berhasil masuk ke Winbox. Dan tampilan awalnya itu seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti sudah bisa masuk ke Winbox. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Sebelumnya, hostname itu apa sih? Jadi, hostname adalah nama yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Hostname sendiri berfungsi sebagai identitas unik untuk perangkat keras jaringan, seperti komputer, server, atau router. Kalau IP address itu alamat numerik unik yang diberikan kepada tiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan IP untuk berkomunikasi. Setelah itu, kalian bisa buka Winbox kalian. Nah, langkah yang pertama itu di sini saya akan mengubah nama atau identity dari routernya. Caranya yaitu bisa kalian pilih. Oh ya, bentar. Nah, di sini itu ada nama atau identity yang belum diubah, yaitu Microtik. Nah, cara mengubahnya yaitu kalian pergi ke bagian sistem yang ini. Terus di sini kalian cari yang identity. Nah, ini identity, kalian klik saja. Nah, bisa dilihat bahwa identity default dari Microtiknya itu bertuliskan Microtik. Nah, dan di sini kalian bisa menggantinya sesuai selera kalian. Karena di sini saya akan menggantinya dengan nama saya, yaitu Niva. Nah, setelah sudah kalian klik apply. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tulisan Microtiknya itu berubah menjadi tulisan yang sudah saya ganti atau identity yang sudah saya ganti di sini, yaitu Niva. Setelah itu klik OK. Nah, jika sudah, setelah itu saya akan mencoba untuk memberikan IP address pada routernya. Caranya yaitu yang pertama, kalian pergi ke bagian IP di sini dan pergi ke bagian addresses. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, punya saya itu sudah ada IP-nya atau udah ada secara otomatis atau yang sudah ada dari terminal Microtik pada Pinetlet. Kalau belum, caranya itu kalian bisa menambahkan IP-nya yaitu dengan cara ini, klik tombol tambah yang ada di pojok sebelah kiri. Terus kalian ketikkan IP yang kalian inginkan, misalnya 192.168.10.1/24. Size-nya itu bisa 24 atau jika kalian mau yang lainnya juga boleh. Karena di sini saya akan menggunakan yang size 24. Untuk rendernya itu dikosongkan saja, dan untuk interface ini menyesuaikan ya. Misal di sini saya akan ubah ke
ke R2. Nah, setelah itu kalian bisa klik apply dan klik OK. Karena saya sudah ada, jadi tidak saya tambahkan. Nah, programmernya itu seperti itu. Untuk menambahkan IP address dan mengubah identity atau nama pada routernya. Nah, di sini kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan mikrotik pada Winbox. Di sini kalian bisa langsung saja buka Winbox kalian. Nah, saya akan langsung menjelaskan saja dari atas, yaitu ada file berisi operasi file Winbox. Misalnya ada open, itu buka file session, formatnya yaitu WDX. Ada save, yaitu menyimpan session. Nih. Nah, terus selanjutnya itu ada exit, atau keluar dari Winbox. Nah, ini tuh sebenarnya jarang dipakai, baik file maupun tools. Nah, kita lanjut ke tools, berisi fitur tambahan Winbox, seperti ada inspect, import, atau export, dan lain-lain. Masih ada banyak, masih ada advanced mode, legacy mode, zoom in, zoom out, clear chat, check for update, show credit. Nah, selanjutnya itu ada connect panel. Ini adalah area untuk memasukkan data login. Ada connect to. Kalau misalkan kalian mau connect menggunakan MAC address yang ini, kalian bisa pencet seperti ini saja dan akan muncul di sini. Nah, untuk MAC address. Sedangkan kalau kalian mau connect menggunakan IP address, itu kalian tinggal ketik saja IP address-nya di sini. Fungsinya itu memberitahu Winbox ke router bahwa kalau kalian itu ingin login begitu. Selanjutnya ada login. Login itu defaultnya sudah admin. Jadi kalau kalian setting selain admin itu juga bisa. Di sini karena saya masih admin, jadi tidak saya ubah lagi. Dan ada password. Di sini itu password saya karena sudah diubah. Jadi tidak saya kosongkan, ada passwordnya. Tapi jika kalian belum menambahkan password, itu nanti dikosongkan saja atau CTRL-C. Nah, terus selanjutnya itu ada menu add atau set. Dipakai untuk menyimpan alamat router ke daftar login. Nah, selanjutnya itu ada get password ini di sini. Tapi kalau kalian centang seperti ini, kalau misalkan kalian masuk ke Winbox itu ke passwordnya itu masih tetap yang ini, kecuali kalau kalian ganti lagi. Nah, terus selanjutnya ada open in new Windows. Winbox akan membuka koneksi router di jendela baru atau window terpisah. Cocoknya kalau kalian mengelola banyak router sekaligus. Nah, di sini kalau saya nggak dicentang karena saya tidak mengelola banyak router. Nah, selanjutnya ada auto reconnect. Jika dicentang, ketika koneksi router terputus sebentar, Winbox mencoba menyambung ulang otomatis. Berarti kalau misalkan kita akan udah masuk ke Winbox, terus kemudian kita keluar lagi ke tampilan ini. Nah, kalau misal kalian centang bagian ini, itu bisa langsung otomatis nyambung ulang. Berarti bisa otomatis masuk lagi ke Winbox-nya. Nah, selanjutnya itu ada connect to RMON sama dengan atau sama saja dengan router management overlay network. Fitur ini untuk mengakses router lain lewat router utama. Nah, selanjutnya itu ada tombol connect, tombol utama untuk masuk ke router. Jika login atau passwordnya benar, kalian akan langsung masuk ke Winbox router. Jika salah, maka di bagian sini itu akan
akan ada atau muncul tulisan error. Nah, yang selanjutnya itu ada ini apa namanya, ada manage sama neighbor. Nah, ini bagian bawah tempat daftar router yang terdeteksi. Itu ada daftar router yang terdeteksi. MAC address-nya yaitu ini, IP address-nya 192.168.163.180. Identitasnya dari default yaitu MikroTik karena belum saya ubah. Versinya itu ada 6.49.18. Portnya itu menggunakan CHR. Dan ini ada uptime atau waktunya. Nah, selanjutnya itu ada button atau tombol filter dan refresh. Ini tombol filter dan ini tombol refresh. Nah, yang ini itu digunakan jika misalkan router kalian itu tidak muncul. Bisa kalian klik refresh dan tunggu sebentar, lalu akan muncul lagi. Nah, di sini ada search bar atau find. Ini kotak untuk mencari router berdasarkan nama, baik nama IP atau MAC address atau identity. Misalnya kalian mengetik MikroTik, berarti akan muncul router yang identitinya MikroTik. Nah, selanjutnya ini ada drop-down all untuk memilih interface mana yang digunakan Winbox untuk mendeteksi router. Contohnya yaitu Ether1, Ether2, WLAN1. Biasanya itu tetap di all. Tapi di sini adanya IP versi 4 only dan IP versi 6 only. Nah, selanjutnya itu ada tabel router. Ini tabel router. Itu berfungsi memberi semua informasi dasar router tanpa login. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba untuk mengconnect. Nah, di sini saya sudah masuk ke tampilan Winbox. Nah, saya akan langsung menjelaskan saja. Dari yang pertama, itu ada tulisan admin, kemudian kan tadi saya login menggunakan MAC address. Jadi MAC address, terus identity, karena belum diubah, jadi tulisannya masih MikroTik. Kemudian ada Winbox 64 bit, artinya aplikasi Winbox yang saya jalankan adalah versi 64 bit. Nah, selanjutnya itu versi 6.49.18. Itu menandakan versinya yang ada di CHR. Nah, terus CHR 8664 menandakan router yang saya akses adalah menggunakan CHR. Biasanya berjalan di virtual machine atau VMware. Arsitekturnya yaitu x86-64. Selanjutnya yaitu ada menu Barsession, Setting, dan Dashboard. Nah, yang pertama, Session. Itu biasanya memuat load session, memuat layout atau tampilan yang pernah disimpan. Nah, kira-kira begini. Save session itu menyimpan ini ya, save session, menyimpan layout Winbox, yaitu seperti ukuran, jendela, atau panel. Yang selanjutnya itu ada close all windows. Itu menutup koneksi saat ini. Nah, terus ada new, ada open, ada save as, ada disconnect, dan ada exit. Isinya yaitu mendampingi ketika mengatur banyak router agar tampilan Winbox tetap sama. Selanjutnya yaitu setting, berisi pengaturan tampilan pada Winbox. Nah, seperti inline command, hide password, zoom in, zoom out. Nah, selanjutnya yaitu ada dashboard.
Dashboard yaitu isinya ada menambahkan waktu, menambahkan tanggal, menambahkan CPU, memori, dan uptime. Fungsinya berguna untuk memonitor apakah router kalian kelebihan beban atau tidak. Selanjutnya yaitu ada undo. Fungsinya itu sama seperti ctrl plus shift plus T di browser. Jika kamu misalkan menutup jendela seperti interface atau IP atau bridge. Nah, tombol ini itu bisa mengembalikannya. Nah, selanjutnya yaitu ada save mode. Save mode adalah fitur penyelamat saat konfigurasi berisiko. Ketika save mode on, perubahan sementara akan disimpan dalam mode percobaan. Dan jika Windows berputus atau disconnect, maka perubahan otomatis dibatalkan. Ini digunakan untuk mencegah router terkunci. Misalnya jika kamu salah atur firewall. Selanjutnya ada session. Sessionnya ini di sini yaitu sesuai dengan alamat MAC address yang digunakan Winbox untuk koneksi, terguna untuk memastikan bahwa kalian itu sedang tersambung ke router yang benar. Jadi kalau misalkan sessionnya itu bukan punya router kalian, berarti kalian salah sambung. Selanjutnya kita akan masuk ke main menu atau menu yang di sebelah kiri ini. Yang pertama yaitu ada Quick Set. Quick Set ini menu konfigurasi cepat. Itu kalian bisa set IP, DHCP, baik DHCP maupun router, IP LAN, NAT, DHCP server, DNS, konfigurasi Wi-Fi jika ada. Biasanya digunakan untuk satu router pertama kali dan karena kita kan kalau mau mengkonfigurasi kan harus membuka ini itu membuka IP terus kemana. Nah, di Quickset ini itu kalian bisa mengkonfigurasi secara cepat atau nggak usah buka sana sini terlebih dahulu. Kalian bisa langsung konfigurasi di sini. Selanjutnya yaitu ada Passman digunakan atau biasa disebut Controlled Access Point Manager, digunakan untuk mengatur banyak access point dari satu router, seperti mengatur SSID secara terpusat, mengatur password banyak dan bersamaan, memantau status AP. Nah, ini tuh biasa dipakai di sekolah, di kampus maupun di hotel. Selanjutnya yaitu ada interface. Nah, interface itu berisi semua interface yang ada di router, seperti Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, VLAN 1, bonding, bridgeport, atau wireless interface, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya itu untuk mengaktifkan atau mengaktifkan port, melihat traffic, rename interface, atau map cloning. Nah, menu ini juga sering banget digunakan. Selanjutnya yaitu ada wireless. Nah, wireless ini muncul hanya jika router punya wireless card. Isinya yaitu SSID, frekuensi, security profile, channel width, Wi-Fi mode, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Ada Wi-Fi interface, Win60 K station, NS terdual, access list, registration, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bridge. Nah, bridge itu digunakan untuk menghubungkan beberapa interface menjadi satu jaringan layer 2. Dalam bridge itu terdapat port extension, VLAN, MSTI, port MST, filter, NAT, host, dan FTP. Nah, biasa digunakan untuk membuat jaringan bridge internal di Mikrotik. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi ke PPP. Nah, berisi PPPoE server, L2TP, ada secret profile, active connection. Nah, biasanya itu dipakai untuk koneksi ke ISP,
VPN antar kantor, dan tunneling. Nah, selanjutnya itu ada mesh. Mesh itu digunakan untuk membuat bagian jaringan mesh WiFi. Biasanya dipakai di lingkungan yang besar. Nah, selanjutnya itu ada mesh. Mesh itu digunakan untuk membuat bagian jaringan mesh WiFi. Biasanya dipakai di lingkungan yang besar. Selanjutnya yaitu ada IP. Ini itu bagian yang terpenting dari mikrotik. Isinya yaitu ada banyak seperti ARP, addresses, DHCP server, DNS, firewall, hotspot, neighbor, packing, pool, SMB, SNMP, SSH, service, setting, dan lain sebagainya. Hampir semua konfigurasi jaringan itu ada di IP. Makanya bisa dibilang IP itu hampir menjadi bagian yang terpenting. Selanjutnya yaitu ada MPLS. Nah, dalam MPLS ini digunakan untuk jaringan operator dan ISP. Isinya yaitu ada MPLS, Traffic ENG atau Engineer, dan VPLS. Selanjutnya ada routing. Nah, bagian atau biasa disebut dengan bagian routing lanjutan yang berisi BFD, BGP, filter, MME, OSPF, prefix list, RIP. Nah, ini itu dipakai di jaringan besar. Nah, selanjutnya juga ada sistem. Di sini itu menu inti sistem router. Di sini itu banyak banget. Ada auto upgrade, sertifikasi, clock, console, history, identity, dan masih banyak lagi. Nah, identity itu untuk mengubah nama router. Record itu untuk shutdown. Nah, selanjutnya itu ada user. User itu untuk memanajemen akun. Nah, terus ada lagi scheduler. Scheduler itu untuk membuat teks otomatis. Nah, terus selanjutnya ada clock atau NTP. Nah, selanjutnya itu ada router port. Nah, router port itu digunakan untuk upgrade VMware. Nah, selanjutnya itu juga ada login. Nih, login digunakan untuk atur output log. Nah, selanjutnya ada package mengatur paket router OS. Selanjutnya ada WW. Nah, WW itu untuk membatasi bandwidth. Seperti simbol WW itu limit basic. Kalau WW3 yaitu QoS Advanced. Nah, biasa dipakai untuk membatasi user hotspot, server, VLAN, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada file. Nah, di sini untuk melihat file internal router. Bisa digunakan untuk melihat file internal router seperti autosboot, PUB, skid. Di sini juga kalian bisa upload atau download file ke router. Selanjutnya lagi ada log. Nah, log ini digunakan untuk menampilkan catatan sistem seperti DHCP async, firewall drop, login sukses atau file. Nah, dan selanjutnya juga ada error atau enggaknya router. Nah, selanjutnya itu ada radius. Ini itu digunakan untuk mengontrol jarak jauh gitu loh. Kayak kurang lebih untuk menerima lah. Selanjutnya itu ada tools. Nah, tools di sini juga ada banyak, mulai dari VPTest server, bandwidth test, email, flooding, grabbing, IP scan, MAC server, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ada terminal. Nih, terminal. Misalkan kalian ingin
mengkonfigurasi menggunakan terminal. Itu filenya ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu akses virtual negatif Pinet Lab dengan Winbox. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu Pinet Lab? Nah, Pinet Lab sendiri itu singkatan dari Professional Network Emulator Tool Lab. Adalah alat simulasi atau emulator jaringan berbasis web yang dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat, mengkonfigurasi, dan menguji topologi jaringan virtual yang kompleks. Ini itu berarti kurang lebihnya kayak virtualisasi jaringan. Nah, yang perlu kalian siapkan yaitu environment Pinet Lab yang sudah ada atau tersedia perangkat virtual negatif. Nah, siapkan juga aplikasi Winbox dan kemudian lakukan koneksi antara ISP dengan router. Nah, kemudian konekkan virtual negatif menggunakan Winbox. Jadi sebelumnya teman-teman itu perlu menginstal dulu aplikasi yang namanya Pinet Lab ini. Nah, ini bentukannya seperti ini. Nah, saat ini saya sudah berada di Pinet Lab. Nah, jadi di sini Pinet Lab itu digunakan untuk membuat topologi. Dan di sini saya sudah membuatnya walaupun di sini hanya ada MikroTik 1. Nah, jika kalian belum mengaktifkan MikroTiknya, kalian aktifkan dulu. Dan untuk caranya menambahkan yaitu kalian bisa klik kanan di layar yang kosong, bisa di mana saja, klik kanan. Kemudian ada tulisan add new object. Nah, setelah itu kalian klik di bagian node. Nah, setelah itu akan ada muncul tampilan add a new node. Nah, di sini kalian bisa pilih yang MikroTik router OS. Kemudian kalian scroll ke bawah sampai menemukan demo option. Nah, di demo option ini kalian menghapus saja. Nah, kalian bisa hapus saja. Kemudian kalian bisa klik save karena di sini saya sudah ada, jadi tidak usah saya tambahkan lagi. Dan untuk cara menambahkan net itu hampir sama. Kalian bisa klik kanan, add a new object, kalian pergi ke bagian network. Nah, di bagian network itu ada number of network ini bisa kalian sesuaikan. Karena saya butuhnya satu, ya satu saja. Namanya itu bisa kalian ganti mau ISP atau internet. Karena di sini saya itu menggunakan namanya net. Jadi tidak usah saya ganti. Nah, tipenya itu yang kalian ganti. Jadi manajemen cloud. Nah, di sini ikonnya juga otomatis berubah. Kemudian nanti kalian bisa klik save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan jika kalian melihat saat kita tekankan kursor ke bagian net ataupun bagian MikroTiknya, itu akan ada gambar colokan ya. Nah, di sini kalian bisa tarik ke sini. Nah, untuk dicolokkan ke MikroTiknya. Nah, kemudian di sini saya akan membuka MikroTik routernya. Jika belum kalian aktifkan, bisa kalian aktifkan terlebih dahulu. Nah, diusahakan agar ininya itu hijau ya seperti ini. Nah, kemudian kita klik dua kali pada MikroTiknya. Nah, akan muncul terminal pada MikroTiknya. Di sini kalian perlu tunggu sebentar. Setelah kalian tunggu sampai muncul tulisan login seperti ini. Nah, untuk loginnya itu kalian menggunakan admin ya teman-teman. Admin
Nah, setelah itu kalian enter, kemudian masukkan password. Pada dasarnya atau defaultnya passwordnya itu kosong atau di enter. Tapi karena sebelumnya saya sudah menambahkan password, jadi saya akan isi passwordnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita enter. Nah, akan muncul kayak gini. Akan muncul terminal. Ya, hampir sama kayak di terminal Winbox yang tadi. Setelah itu, di sini kan saya kan sudah mengganti password dan sudah muncul tulisan admin mikratik. Nah, setelah itu kita kalau misalkan kalian baru pertama kali masuk ke terminal atau masuk Pinang Lab dan menambahkan router yang baru, itu biasanya ada lisensinya dulu. Nah, untuk lisensi kalian bisa klik jangan yang Y, kalian bisa pencet yang N. Soalnya kalau kalian pencet Y atau langsung enter itu bakal muncul lisensinya yang panjang banget. Nah, di sini kalian itu bisa langsung klik saja IP. Di sini setelah kalian memberikan perintah IP address print, maka akan muncul IP-nya, yaitu punya saya 192.163.182/24. Nah, setelah itu saya akan pergi ke Winbox. Nah, ini untuk tampilan awal pada Winbox-nya. Di sini saya akan memberikan IP-nya yaitu 192.168.163.182 seperti yang di IP di terminal tadi. Setelah itu, untuk login default admin dan password karena saya ada passwordnya, jadi saya isi. Kemudian saya coba konekkan. Nah, di sini sudah konekkan ya. Tapi kalau tampilannya begini, kalian sudah bisa login atau akses ke Winbox menggunakan IP address. Nah, di sini saya akan mengecek IP address-nya terlebih dahulu. Nah, sebentar. Nah, ini IP address-nya 192.168.182/24. Sama kan ya seperti yang di sini di terminal. Nah, lihat 192.168.163.182. Jika sudah begitu, maka bisa connect. Tapi jika tidak bisa pakai IP address, ada cara lain, yaitu menggunakan MAC address. Caranya yaitu dengan cara MAC address-nya diklik saja, lalu kalian konekkan dengan keterangan jika ada sandinya atau password, maka kalian masukkan password. Jika tidak, ya tidak usah. Setelah itu, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu akses router port with WebFig. Apa sih WebFig itu? WebFig adalah antarmuka konfigurasi yang berbasis web atau GUI yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan yang menjalankan migratik router OS. Nah, WebFig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Berarti WebFig itu kurang lebihnya memiliki fungsi yang sama seperti Winbox. Nah, WebFig juga support IP versi 4 dan versi 6. Nah, selain IP versi 4 dan versi 6, WebFig juga support HTTP dan HTTPS. Dapat digunakan juga sebagai alternatif Winbox. Misalkan Winbox kalian sedang bermasalah dan tidak bisa dipakai. Dan jadi, cara alternatif lainnya yaitu kali ini WebFig. Dan untuk akses router port via WebFig, bisa dengan mengetikkan IP router. Nah, kalian berarti pergi ke browser terus http://, ketikkan IP kalian atau gini nih caranya.
Kalian pergi ke Firefox, terus kalian ketik saja IP address kalian 192.168.163.182. Nah, ini tuh IP yang di Winbox tadi ya. Kalau kalian nggak percaya, ini lihat. Nah, yang ini 192.168.163.182. Size-nya nggak usah diukurin. Nah, terus kalian kalau udah kayak gini langsung enter aja. Setelah itu kalian bakal dilihatkan tampilan awal Webfig. Nah, di sini ada tulisan Webfig login. Berarti kalian buat login. Nah, di sini login default admin. Karena password tadi saya sudah isi, jadi saya isi dulu bentar. Nah, ini passwordnya sudah saya isi. Selanjutnya, kalau kalian nggak ada passwordnya, langsung login saja. Nah, save. Jadi, tampilan awal itu gini ya. Terus kita pergi ke Webfig. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini bahwa tampilan Webfig juga hampir sama dengan Winbox. Tampilan Webfig itu begini. Nah, coba kita samakan dengan tampilan Winbox. Nah, dengan tampilan Winbox itu seperti ini. Terlihat ya bahwa tampilan Winbox itu lebih HD. Kalau misalkan tampilan Webfig itu agak blur gimana gitu ya. Sama warnanya itu juga beda. Kalau Winbox itu lebih dominan ke biru, sedangkan Webfig itu lebih ke abu. Nah, di sini itu Webfig bisa digunakan sebagai alternatif kalau Winbox kalian masih bermasalah. Jadi fungsinya juga kurang lebih sama. Kita bisa lihat di bagian IP-nya. Di bagian sini juga hampir sama semuanya. Sampai bawah juga hampir sama. Nah, jadi kurang lebihnya begitulah ya. Begini tampilan Webfig. Nah, jadi kalau misalkan kalian tidak bisa meremote di Winbox, kalian bisa ke si Webfig ini ya teman-teman, karena fungsinya juga seperti yang saya sebutkan tadi, itu fungsinya hampir sama. Jadi bisa untuk dijadikan pengganti Winbox. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu Remote Access Telnet dan Telnet SSH. Telnet sendiri yaitu singkatan dari Telecommunication Network, adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menyediakan fasilitas komunikasi interaktif dua arah berbasis teks antara klien dengan server, atau perangkat jaringan dari jarak jauh atau remote. Secara sederhana, itu Telnet memungkinkan pengguna atau user untuk mengakses terminal atau CLI dari perangkat lain, seperti server, router, atau switch, seolah bahwa si pengguna itu sedang duduk langsung depan perangkat atau komputer tersebut, padahal nyatanya ia tidak sedang di situ. Nah, kalau SSH itu singkatan dari Short Shell. Ini adalah protokol jaringan protokol jaringan kriptografi yang menyediakan cara aman untuk mengoperasikan layanan jaringan, terutama remote login dan eksekusi perintah di atas jaringan yang tidak aman seperti internet. Secara singkatnya itu ya, SSH penggali modern yang aman buat protokol remote access lama yang nggak terenkripsi kayak Telnet. Jadi, berbasis di terminal Command Line Interface atau singkat saja CLI. Nah, terus akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol Linux terminal atau Winbox, dan terminal Webfig. Telnet juga digunakan untuk memerlukan script atau ketika akan akses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk akses router dengan via remote, SSH atau Telnet
maka bisa menggunakan aplikasi remote seperti Putih, Mini SCP, dan kawan-kawan. Nah, yang pertama di sini saya akan coba-coba untuk menggunakan yang telnet terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya saya akan mengecek IP di PIN network terlebih dahulu. Nah, kita buka si PIN networknya terlebih dahulu. Nah, ini nih, yang ini. Nah, cara untuk mengecek IP-nya yaitu kalian IP address ring. Nah, kalian masukkan perintah seperti ini, IP address ring detail, kemudian enter. Setelah itu, ini akan muncul IP-nya ya. Nah, IP ini itu yang akan digunakan untuk menghubungkan ke telnet nanti. Jadi kalian hafalkan. Nah, selanjutnya itu kita untuk mengecek detailnya lagi, masukkan perintah. Yang pertama IP, enter, terus lanjut service. Nah, enter lagi. Print gini. Nah, setelah itu akan muncul kayak gini. Misalkan telnet portnya 23, kalau SSH portnya 22. Setelah itu dipastikan dulu kalian udah download telnet client. Nah, kalau kalian belum download, caranya nih gini. Kalian ke control panel, ke programs and features. Terus selanjutnya ke turn window feature on off, gitulah. Nah, kalian setelah kayak gini, kalian scroll aja ke bawah. Nah, ini nih, kalian cari yang tulisannya telnet client. Setelah ketemu, kalian dicentang aja. Karena punya saya udah dicentang, itu langsung saja saya klik OK. Bentar. Nah, kalau misalkan kalian kan dicentang nih, itu kalian harus nungguin download dulu sebentar, nggak lama kok, tenang. Nah, setelah udah centangnya udah ada, kalian klik OK. Setelah itu pergi ke CMD, teman-teman. Nah, masih. Nah, ini jangan peran. Nah, di sini kalian run as administrator. Ya ginilah. Setelah itu kalian ketik telnet sesuai IP yang tadi 192.168.163.182. Nah, ini tuh sesuai IP yang kita cek tadi, yang di IP address detail. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kan muncul nih opsi login. Nah, loginnya itu biasa ya, pakainya admin. Enter passwordnya. Kalau misalkan password kalian kosong, ya kosongin aja. Kalau punya saya kan udah ada passwordnya. Jadi sini. Kalau udah kayak tadi atau tampilannya kayak ini, nanti sudah dipastikan bahwa kalian itu sudah bisa remote atau mengakses menggunakan telnet. Ya, kurang lebihnya gitulah. Nah, kalau tadi kan saya udah mengakses menggunakan ini ya, telnet. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan SSH. Nah, untuk SSH sendiri, di sini aplikasinya itu saya pakainya itu Putih.
Nah, untuk tampilan putih itu kira-kira seperti ini untuk tampilan awalnya. Dan di sini itu saya langsung saja untuk memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.163 dan 182 sesuai dengan ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat juga untuk port SSH itu ada 22, jadi nggak usah digonta-ganti lagi. Langsung saja kita klik open. Ya, nah ini kan udah ya kayak gini, login as, kalian ketik aja ini. Nah, setelah itu enter. Nah, passwordnya itu sesuai ya. Kalau kalian passwordnya kosong, ya kosong. Kalau ada passwordnya ya tulis aja passwordnya. Nah, kayak gini, setelah itu enter. Kalau tampilannya udah begini nih, berarti udah bisa meremote dengan menggunakan SSH atau tepatnya putih. Kira-kira seperti inilah ya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke materi QuickSet. QuickSet adalah menu khusus di Mikratik yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara cepat dan sederhana dalam satu halaman. Nah, di sini saya sudah ada di Winbox. Nah, ini di sini ada bagian QuickSet. Nah, yang tadi saya terangkan adalah ini. Fungsinya itu menggabungkan semua peraturan-peraturan dasar seperti internet, jaringan lokal, SSID dan password, DHCP server, firewall NAT, identitas router, password administrator, dan lain sebagainya. Dengan QuickSet, kalian nggak perlu membuka banyak menu seperti kalian harus ke IP dulu, terus ke IP addresses, terus IP router, wireless, DHCP server, firewall, dan lain-lain. Nah, semua menu-menu itu sudah digabungkan jadi satu dalam QuickSet. Jadi kalau kalian mau cepat, praktis, nggak mau ribet cari-cari dulu, kalian bisa ke QuickSet aja langsung. Nah, jadi pada dasarnya itu QuickSet cara tercepat untuk buat Mikratik router, Mikratik langsung bisa dipakai internet plus wifi plus DHCP hanya dari satu halaman ini aja untuk konfigurasi. Jadi kalau kalian tipikal orang yang nggak mau ribet nyari satu-satu, itu kalian bisa konfig langsung di QuickSet aja. Setelah itu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah men-disable semua interface pada Mikratik. Serial console itu sendiri yaitu antar muka komunikasi fisik berlevel rendah yang memungkinkan administrator untuk terhubung secara langsung ke sebuah perangkat keras seperti router, switch, atau server untuk tujuan konfigurasi, pemecahan masalah, troubleshooting, atau pemulihan sistem. Nah, serial control dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial control menggunakan kabel DP9 atau konverter USB ke DP9. Nah, untuk spesifikasinya menggunakan program Hyper-Terminal, baud rate 115.200, data bit 8, parity non, stop bit 1, and flow control not. Nah, kalau kalian tahu, sebenarnya kita itu bisa loh mengakses Mikratik kita tanpa MAC address maupun IP address. Kedengarannya aneh ya? Nah, caranya yaitu menggunakan ini, si serial control ini. Jadi, per serial control itu terdapat pada router boardnya. Jadi, kalian nggak perlu khawatir jika koneksinya itu terputus. Karena serial console ini bisa jadi alternatif lain saat kita tidak bisa mengakses menggunakan Winbox. Nah, di serial control ini
Kita juga hanya dapat mengakses menggunakan metode CLI, tidak seperti Winbox yang bisa menggunakan CLI maupun GUI. Dan tidak semua mikrotik dapat menggunakan serial konsol. Hanya beberapa mikrotik yang punya port yang bisa mengakses. Nah, untuk port serial konsol itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kabelnya. Biasanya port serial konsol juga hanya ada pada router kelas menengah dan kelas atas saja. Untuk kabelnya itu bisa dilihat sendiri ya bentukannya seperti ini. Ini hanya perlu kita colokkan ke router port di colongan yang ini nih ya kayak gini lah. Nah, setelah itu bisa langsung terhubung. Nah, baiklah teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang mikrotik dan cara aksesnya. Gimana? Gampang kan kalau udah tahu caranya? Ingat ya, ngotak-ngatik jaringan itu bukan buat ditakutin, tapi buat dieksplor. Semakin kalian coba, semakin kalian jago juga nantinya. Jadi, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.